Halo teman dan sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra dan di channel Matias Putra. Jadi kesempatan yang indah ini bagi teman-teman yang pertama kali datang ke channel saya ini, teman-teman tolong di subscribe supaya bisa mendapatkan video-video setiap hari, dan ini video yang sangat bermanfaat terutama bagi teman-teman yang serius atau memang berkecimpung di dunia trading, baik itu forex, saham, emas, dan lain-lain. Dan bagi teman-teman kalau mau melihat apa sih yang dikerjakan oleh channel Matias Putra ini, teman-teman boleh lihat di deskripsi di bawah video ini ya. Di sana ada rincian secara jelas dan teman-teman mau kontak saya juga bisa lewat di sana. Oke, teman-teman, pada kesempatan yang indah ini senang sekali. Kali ini saya bertemu dengan teman dan sahabat lama yang juga berkecimpung di dunia trading, dan kita mau tahu beliau ini adalah seorang pengusaha sukses di Jakarta dan bahkan juga di beberapa negara tetangga ya. Jadi kita mau berbincang-bincang sebetulnya seputar dunia trading, apa sih yang menarik begitu. Dan kita kali ini beliau bersedia menyediakan waktu. Jadi beliau ini adalah seorang pengusaha bernama Pak Teddy ya Pak ya, Bapak Teddy. Dan jadi kita tidak mau lewatkan kesempatan ini untuk berbincang-bincang untuk dapatkan pengalaman beliau. Pak, kita mau tanya-tanya ya Pak Teddy ya, kesempatan ini ya, supaya ini teman-teman boleh tahu dan boleh belajar sesuatu yang baik tentunya. Oke, Pak Teddy, ini ada beberapa hal yang ingin kita ketahui. Pertama, Pak Teddy kan sebagai pengusaha yang cukup sukses ya. Apa sih yang membuat Bapak masih tertarik di dalam dunia trading, baik itu forex maupun saham, Pak? Terima kasih Pak Matias. Saya Teddy, kebetulan sudah cukup lama juga berkecimpung di dunia trading, baik itu forex, saham, lokal maupun yang di luar negeri. Nah, kenapa saya ikut tertarik dengan bidang itu? Sebenarnya waktu berusaha saya lihat pada seminar-seminar tertentu menginformasikan kepada saya untuk mendapatkan financial freedom. Salah satunya adalah di saham atau di forex. Jadi dengan info yang saya dapat dari seminar tersebut, saya berusaha untuk mencoba memulai mengenal bidang forex, bidang saham, dengan mengikuti beberapa pendidikannya gitu. Nah, sementara dari situ juga ada beberapa teman-teman juga yang bilang, wah, main forex, main saham cukup untung dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itulah membuat saya jadi tertarik. Begitu kira lebih Pak Matias. Oke, ini Pak, pertanyaan keduanya adalah, boleh tahu Pak Teddy sudah berkecimpung di dalam dunia ini sudah berapa lama kira-kira? Wow, saya nggak ingat udah berapa lama. Ya 10-20 tahun sih bisa kali ya kalau dihitung-hitung mundur dari awal muala. Jadi agak lama juga gitu. Oh, menarik ya Pak ya. Berarti pengalamannya itu sudah nggak perlu diragukan lagi Pak. Jadi gini Pak Teddy, banyak orang mau tahu tuh kalau menurut Pak Teddy, apakah dunia trading yang Bapak lakukan itu harus lewatin sebuah pembelajaran begitu ya? Harus belajar ya Pak ya? Jadi nggak bisa kita mau langsung begitu, memungkinkan nggak Pak? Kalau mau langsung begitu, saya rasa bisa juga. Tapi kita kan nggak tahu rahasia-rahasianya kemana, di mana, dan kita akan jatuh bangun dan sering sekali baru kita akan menemukan sesuatu yang menjadi formula. Jadi saya rasa secara nggak langsung bisa, tapi sangat susah seperti otodidak gitu. Nah, lebih bagus kita lebih cepat, kita kasih ke orang yang lebih pengalaman, lebih pengetahuan, sehingga kita lebih cepat gampang mengetahui selak-beluknya pelajaran trading sela-sela dari trading tersebut. Jadi kita nggak harus jatuh terlalu ke dalam baru kita mau belajar. Dengan begitu dari pengalaman mereka kita dapat mengambil intisarinya dan kita bisa praktekkan sesuai dengan. Artinya kalau hanya sekedar tahu dan bisa, tentu bisa ya Pak ya. Tapi kalau betul-betul istilahnya mau dapat
profit konsisten itu autodidak itu sangat sulit begitu menurut Pak Teddy ya? Ya, menurut saya sangat sulit karena itu seperti otodidak orang belajar sendiri ya, dia akan babak belur dan gimana jatuh dan bangun. Artinya lebih bagus kita sisihkan investasi sedikit untuk pembelajaran daripada kita melakukan sendiri tetapi kerugiannya itu yang nggak bisa kita hitung batasannya sejauh mana, begitu kan ya Pak Teddy ya? Betul sekali Pak Matias, sangat betul sekali. Nah sekarang ini Pak, berikutnya itu kalau kita melihat Pak Teddy jelas berarti pasti banyak belajar sana sini ya Pak ya. Jadi sebenarnya ilmu itu berapa luas sih ilmu trading itu Pak yang pernah Pak Teddy alami? Waduh, di atas langit ada langit lagi, tetapi kita nggak tahu jauh-jauh sampai ketemu langit. Cukup sampai ke atas ya, genteng kita aja cukuplah, jangan sampai ke langit ke ujung dunia. Ya, dalam hal ini pengetahuan itu sangat luas ya, macam-macam. Tapi menurut saya apa yang kita bisa makan ya, seperti makanan juga banyak macam variasi, kita nggak bisa telan dari sekali langsung ya, yang cocok sama kita, yang membuat kita sehat dan tetap kita cuan, itu aja cukup. Pak, kalau kita lihat ya Pak ya, begitu lama pengalaman Pak Teddy di dunia trading itu, jadi sebetulnya kalau kita tanya yang seingat Pak Teddy, berapa guru yang sudah pernah Pak Teddy ikutin untuk belajar agar bisa seperti Pak Teddy sekarang ini ya? Waduh, saya nggak ingat deh ya, udah banyak juga ya. Banyaknya itu ya. Ya kita belajar terus menggali, makanya ilmu nggak ada habis-habisnya. Jadi saya cukup atas genteng aja, jangan sampai ke langit. Jadi Bapak bukan berarti guru Bapak bukan hanya orang Indonesia aja dong ya kalau gitu ya. Dalam dan luar negeri juga sudah dialami gitu Pak. Iya. Karena niat dari kita mau ambil side bisnis itu sebagai uang sampingan, dapat tambahan tapi nggak mau rugi, kita belajar sampai mengetahui ketemu yang di luar negeri kayak yang di dalam negeri. Nah, dengan begitu kita lebih banyak mengetahui selak beluknya trading tersebut. Dengan begitu kita mau perang, kita sudah siap senjatanya cukup. Kalau cuma 1-2 senjata aja tentu cukup sesuai dengan medan tempurnya. Kurang lebih gitu, Pak Matias. Oke, Pak. Jadi gini, Pak. Untuk bisa misalnya, Pak, berdasarkan pengalaman ya, Pak. Ya, bagi kaum pemula gitu, menurut Bapak kira-kira perlu berapa lama untuk adaptasi ya, untuk bisa seperti Pak Teddy ya? Saya rasa kalau konsisten diajarkan sesuai dengan yang diajarkan, atau konsisten dalam praktikal 3 bulannya sudah cukup ya, sudah bisa mampu. Tapi dalam hal ini dia harus konsisten dengan apa yang diajarkan dan formula yang dipakai, jangan lompat sini lompat sana. Pengalaman saya tuh lompat sini lompat sana, akhirnya jadi makan waktu juga. Tapi kalau yang coach tidak suka lompat sini lompat sana, ya konsisten akan berhasil. Pasti. Kalau begitu menurut Pak Teddy dalam situasi yang sekarang di mana kita untuk konvensional mau keluar rumah aja susah begitu, apakah trading ini cukup menjanjikan Pak Teddy? Lumayan, cukup. Daripada kalau selama PSBB ini kita nggak ada income, dengan trading walaupun kita main kecil, ambil yang kecil-kecil, kita bisa dapat untung juga. Dengan pakai sistem yang gampang kita sudah bisa. Jadi menurut Pak Teddy antara trading forex dan saham mana yang lebih gampang untuk pelajari dan lebih cepat dapat duit, Pak? Sebenarnya sih sama aja ya, yang mana aja. Yang penting konsistennya itu dengan kita punya rumus, jangan dirubah-rubah. Saya rasa itu cukup merupakan modal untuk bisa dapat income konsisten. Jadi kalau ada orang selalu bertanya sama saya, Pak Teddy, ini minta suhu yang untuk menjawab nih pengalamannya. Itu trading for living itu bisa memungkinkan nggak sih ya Pak Teddy ya? Rasanya bisa. Jadi artinya sekarang ini misalnya saya nggak bisa bekerja di perusahaan karena tutup kondisi kayak begini. Jadi saya bisa ini dong ya, cari hidup di dalam dunia trading ini ya Pak Teddy. Sangat bisa Pak Matias, sangat bisa. Sangat bisa ya. Oke. Pak, bagi kita yang misalnya dengan ini
pas-pasan gitu, perlu modal berapa besar Pak untuk bisa masuk dalam dunia trading? Saya rasa relatif kalau modal ya, ada yang zaman dari $500, 5 juta, mau berapa, itu relatif. Tapi dalam arti gini, sesuai dengan kemampuan, jangan sampai besar pasak daripada tiang, itu aja cukup. Oke, menarik Pak. Pak, kalau kita lihat di internet Pak, itu begitu banyak ilmu-ilmu trading. Jadi sebenarnya ilmu mana sih yang kita pakai yang bagus, yang bisa menguntungkan itu gimana Pak? Ya betul, seperti Pak Matias bilang, di lapangan tuh macam-macam ilmu, ada gambar ini, ada gambar ini, ada gambar kapal terbang, butterfly, macam-macam. Ya. Udah pernah belajar juga. Cuman akhir-akhirnya ya, saya sangat cocok dengan sistem yang simple tapi profitable. Yaitu saya menggunakan simple price action, dan juga saya ada belajar satu tempat, yaitu supply dan demand. Price action, supply dan demand, saya rasa sangat cocok untuk baik pemula maupun advance, karena saya sudah melewati fase-fase dari pemula, middle sampai advance, akhirnya buntut-buntutnya itulah yang terbaik. Menarik ya Pak ya. Jadi memang akhirnya kesimpulannya bahwa price action ini yang lebih cocok sampai Pak Teddy pakai sampai hari ini Pak ya, dan masih profitable tentunya ya. Ya. Oke. Waduh. Pak, ada nggak Pak di ujung kata ini tips-tips untuk mereka trader baik pemula maupun yang sudah lama ini melakukan trading tetapi kayak kapal selam Pak, timbul tenggelam, sebentar profit, sebentar call margin atau bangkrut begitu. Gimana Pak tipsnya Pak Teddy? Oke. Dari pengalaman saya dalam hal trading, yang paling penting bukan masalah strategi. Strategi perlu, tetapi paling penting psikologi, dan jangan over trade. Itu aja cukup. Karena dari pengalaman saya awal-awal tuh, mentang-mentang pengusaha punya uang, kalau kalah nggak mau kalah, tambah lagi, yang itu di market nggak ada habis-habisnya, ya, itu kita akan banyak kalah. Jadi jangan over trade, dan juga kayak psikologi jangan greedy, itu membuat kita sukses. Jadi sekian lama Pak Teddy melakukan belajar sana sini, apakah setiap kali Pak Teddy masuk trading itu selalu untung atau gimana Pak? Selalu apa? Selalu profit nggak? Selalu untung nggak Pak? Setiap kali masuk entry gimana? Kalau dibilang setiap kali masuk terus profit, nggak mungkin juga, tapi pasti ada yang loss. Mungkin dari 5 kali kita trade, 3 kali kita menang, 3 kali kita menangnya menutupi yang 2 kali, itu baru benar. Tapi kalau untuk setiap kali kita masuk trade langsung menang, rasanya saya juga ada beberapa kali loss. Jadi enggak. Berarti sama dengan usaha konvensional lah Pak ya, tidak selalu setiap kali kita untung ya, tetapi waktu ke waktu harus untung ya. Ya, menarik Pak. Oke, Pak. Jadi itu saran Bapak ya Pak ya. Kita jangan tamak, jangan greedy, jangan overtrade. Overtrade itu artinya ya modal kita kecil tapi kita mau kaya cepat lah, gitulah ya. Itu yang paling susah sebenarnya. Ilmunya gampang, psikologis, tapi paling susah diterapkan. Pak, nah sekarang Pak, boleh banding sedikit lah Pak. Kalau misalnya kondisi kayak sekarang, antara usaha konvensional dengan trading itu menurut Bapak gimana Pak? Plus minusnya Pak? Kurang jelas, ulangi lagi. Nah sekarang Bapak kan dua-duanya jalanin, konvensional Bapak jalanin ya kan, bisnis konvensional. Nah Bapak juga di trading, maksudnya Bapak kan cukup sibuk kayak begini Pak. Apa yang, maksud saya gimana sih Bapak bisa membedakan antara mana yang lebih prioritas kah untuk situasi sekarang konvensional apa trading Pak, gitu loh Pak. Atau ada plus minus nggak Pak masing-masingnya gitu loh Pak? Masing-masing ada plus minusnya, jadi nggak harus, kita harus fleksibel dari masing-masing itu, prinsipnya gitu, nggak terlalu harus letterlock. Jadi kita nggak perlu misalnya kalau kita ada kegiatan
Lalu trading itu nggak terganggu ya Pak Teddy ya? Karena saya menggunakan sistemnya price action dan juga nggak terlalu pakai yang time frame rendah, jadi nggak terlalu tiap kali harus terganggu dengan kita punya acara, jadi kita bisa atur waktu lah kasar kata. Jadi kita kalau memang ada waktu kita cek, kita bisa pending order dan sebagainya. Kalau sudah cukup itu kita kebetulan ada tugas, ya kita kerjakan tugas kita. Jadi kita nggak terlalu ketahan dengan masalah trading. Itu yang penting. Jadi kita freedom untuk menentukan waktu. Itu sangat penting. Itu kelebihan trading di dunia trading ya Pak Teddy ya. Betul. Pak Teddy, saya pikir ini pengalaman sangat bermanfaat buat kita semua ya. Jadi kita berterima kasih sekali nih ya, bersedia men-sharingkan pengalaman. Jadi semoga kita dan teman-teman bisa mengambil pengalaman yang berharga ini untuk diterapkan sehari-hari supaya kita sama-sama menikmati hasil daripada dunia trading baik forex maupun saham ya Pak Teddy ya. Ya. Thank you Pak Teddy ya, salam sukses ya Pak Teddy ya untuk kita semua.